Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan tentang rukun Islam ya. Di pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan mengenai apa itu rukun Islam, pengertian rukun Islam, kemudian pengertian tentang syahadat seperti itu ya. Jadi sekarang kita akan melanjutkan tentang pengertian dari rukun Islam setelah syahadat, yaitu sholat serta zakat. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa pokok-pokok utama ataupun pokok-pokok kewajiban di dalam Islam itu ada 5 yang terangkum di dalam rukun Islam ya. Jadi rukun itu sesuatu yang wajib ya, sesuatu yang wajib bagi orang muslim, sesuatu yang wajib dari agama Islam ya. Dan itu adalah pokoknya yang paling utamanya. Salah satunya saja tidak dikerjakan oleh seorang muslim, maka bisa dikatakan Islamnya tidak sempurna. Bahkan mungkin bisa dikatakan ya bukan orang Islam ya, kayak gitu. Kenapa? Karena pokoknya saja tidak dilakukan seperti itu. Nah, setelah seseorang dinyatakan muslim ya, atau seseorang meyakinkan dirinya bahwa dia adalah seorang muslim, yang pertama bahwa dia harus bersyahadat, artinya dia harus meyakini, dia harus bersaksi bahwa nggak ada Tuhan yang pantas disembah, yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan dia juga harus meyakini bahwa yang namanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua, sebagai seorang muslim, setelah dia meyakini bahwa Tuhannya Allah, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah ya, tidak lebih, maka dia pun sebagai seorang muslim wajib melaksanakan sholat ya. Sholat yang dimaksud dalam rukun Islam di sini adalah sholat 5 waktu. Jadi bukan sholat-sholat yang lainnya ya. Jadi perlu dicatat oleh kalian bahwa yang dimaksud dengan sholat yang ada di dalam rukun Islam adalah sholat wajib, sholat fardu yang 5 waktu. Yang mana sholat ini ya mungkin kalian sudah pernah dengar juga, adalah sholat adalah tiang agama ya, seperti itu. Sholat adalah ibadah, secara ibadah badaniyah, ibadah yang dilakukan oleh fisik, itu yang paling utama adalah sholat gitu. Di antara ibadah-ibadah fisik ya, yang paling utama itu adalah ibadah sholat gitu. Khususnya adalah sholat 5 waktu atau sholat fardu. Nah, sholat 5 waktu atau sholat fardu ini Allah spesialkan mulai dari cara Allah mewajibkannya kepada umatnya Nabi Muhammad. Kalau perintah-perintah ibadah yang lainnya, mungkin Allah hanya melalui malaikat Jibril menyampaikan wahyu, seperti kewajiban zakat, kewajiban puasa, kewajiban haji, itu melalui malaikat Jibril. Tapi ibadah sholat ini begitu spesialnya, sampai-sampai kewajiban melaksanakan sholat itu langsung Allah perintahkan ya, dari Allahnya sendiri langsung kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu diperingati seperti biasanya itu tanggal 27 Rajab. Jadi peringatan Isra Mi'raj itu adalah sebuah peristiwa di mana Nabi kita Muhammad SAW itu diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya, dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kemudian itu namanya Isra ya. Jadi dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu namanya Isra. Kemudian Mi'rajnya itu adalah Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari bumi, dari Masjidil Aqsa menuju ke langit ketujuh. Nah, itu pengertian dari Mi'raj. Sebagai seorang muslim, lagi-lagi ingat, kita harus yakin. Kita harus meyakini dengan sepenuh hati, harus meyakini dengan penuh kesadaran bahwa
peristiwa Isra Mi'raj itu benar adanya. Seperti itu. Nah, dalam peristiwa itulah Nabi Muhammad mendapatkan langsung perintah untuk melaksanakan sholat yang saat ini kita lakukan, yaitu sholat fardu 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, mungkin kalian pernah dengar kisah Isra Mi'raj ini, bahwa di awal-awal Allah itu mewajibkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya itu bukan 5 waktu ya, tapi 50 waktu ya. Jadi 50 waktu untuk melaksanakan sholat. Kemudian ya Nabi Muhammad menerimanya, kemudian Nabi Muhammad turun, ya ketemulah dengan Nabi Musa. Dengan Nabi Musa, kemudian Nabi Musa memerintahkan ataupun mungkin menyuruh lah, gitu kan. Nabi Musa kan senior istilahnya ya dalam silsilah pernabian. Jadi Nabi Musa menyuruh Nabi Muhammad, umatmu nggak bakalan sanggup kalau suruh sholat 50 waktu gitu. Jadi minta dikurangin lah sama Allah gitu. Akhirnya Nabi Muhammad minta kurang ya kepada Allah agar sholatnya tidak 50 waktu ya. Kemudian dikabulkan oleh Allah ya, turunlah menjadi 45. Jadi turunnya cuma 5, jadi dari 50 ke 45. Kemudian ketemu lagi sama Nabi Musa gitu kan ya. Lu kata Nabi Musa, gimana tuh, diturunin apa enggak? Turun katanya. Jadi berapa sekarang? 45. Wah, katanya enggak bakalan sanggup umatmu kayak gitu kan. Ya sudah tuh, akhirnya Nabi Muhammad kembali lagi ya, minta dikurangin lagi jadi 40. Ya, jadi 40. Turun lagi 5. Gitu. Jadi dari 50 ke 45, dari 45 ke 40. Nah, itu terus berlangsung ya, bolak-balik gitu kan ya, sampai akhirnya menjadi 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan juga isya kayak gitu. Nah, artinya apa? Artinya bahwa ibadah sholat ini memang ibadah yang paling utama, yang paling afdol dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Salah satunya karena memang dari segi perintahnya saja itu spesial ya, langsung dari Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Apalagi spesialnya ibadah sholat? Spesialnya ibadah sholat ya, bahwa di akhirat nanti, di yaumil kiamah nanti, ibadah yang paling pertama dihisab, dihitung dan juga ditimbang dan lain sebagainya, itu adalah ibadah sholat gitu, ya. Jadi sebelum ibadah-ibadah yang lainnya maka akan dicek dulu sholatnya. Bahkan ada sebuah hadis mengatakan bahwa kalau ibadah sholatnya bagus, artinya secara penghisabannya aman, maka insya Allah kesananya pun akan bagus, amal-amal kesananya pun akan bagus. Tapi kalau umpama ibadah sholatnya sudah hancur perhitungannya, maka tentu kesananya akan tidak baik juga. Kenapa? Karena yang tadi ada ibarat bahwa sholat itu tiang agama gitu. Jadi kalau kita bayangkan seperti sebuah bangunan, kalau tiangnya saja sudah rapuh, ya gimana mau bikin bagus tembok, genteng, plafon dan lain sebagainya. Ya, tiangnya aja udah rapuh, yang ada nanti malah rubuh. Gitu. Tapi kalau tiangnya kuat, tiangnya kokoh, mau nempelin apapun, mau nempelin tembok, mau nempelin jendela, kusen ya, atau mau nempelin atap, rangka baja dan lain sebagainya, ya maka akan kuat gitu loh, akan sangat bisa gitu loh. Nah, itu pengibaratannya tuh seperti itu. Jadi kalau diibaratkan sebuah bangunan, percuma kalau bangunan itu terlihat bagus tapi tiangnya rapuh, yang ada nanti gampang goyah, akhirnya ambruk bangunan. Jadi sebagus apapun itu nanti isi di dalamnya, kalau ambruk ya kan percuma juga. Jadi inilah betapa sholat itu harus kita jaga ya, jangan sampai kita meninggalkan sholat sekalipun. Kalau ketinggalan sholat gimana Pak? Ya wajib dikodo atau diganti sholat.
Gimana cara kodonya dan lain sebagainya ya nanti kita akan pelajari di mapel fikih ini. Nah intinya sebagai seorang muslim, setelah kita meyakini bahwa Tuhan kita yang kita sembah adalah Allah, kita juga harus meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, maka kita pun wajib menjalankan sholat yang 5 waktu. Nggak usah kemana-mana dulu deh, yang 5 waktu aja dulu. Jaga, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kita ninggalin dengan sengaja, apalagi itu udah bahaya banget ya. Kenapa? Ya karena yang tadi saya sampaikan, sholat adalah ibadah yang paling spesial, ibadah paling utama, ibadah paling afdol ya, dengan berbagai macam alasan tadi ya, dan juga Bapak sholat adalah ya, kayak gitu ya. Jadi seperti itu untuk pembahasan kita di hari ini. Mohon maaf tidak bisa hari ini tidak bisa masuk ke kelas secara langsung untuk menjelaskan lebih rinci lagi. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.